Rasul sallallahu alaihi wasallam lahir di kota Makkah pada hari Itsnin tanggal 12 Rabiul Awal di tahun atau Amul Fil, dari seorang ibu yang bernama Aminah bintu Wahbin dan dari seorang ayah yang bernama Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay sampai kepada Adnan, naik nanti kepada Hidar, Hidar naik kepada Ismail alaihi salatu wassalam, Ismail alaihi salatu wassalam putranya Ibrahim alaihi salam, Azar bin Nahur bin Ra'u bin Falih bin Abir bin Nabi Salih sampai nanti kepada Nabi Allah Nuh, Nuh bin Lamikh bin Matussalih bin Idris alaihi salam bin Yarid bin Mihlai bin Kinan bin Ahnus bin Sis bin Adam alaihi salam. Kok singkat Ustadz? Yang berbahaya bukan sombongnya orang kaya, yang bahaya sombongnya orang miskin. Waraqah bin Naufal adalah ahlul kitab, karena Waraqah bin Naufal itu hafal Taurat dan hafal Injil. Ketika bertemu dengan Waraqah dan Rasulullah ceritakan kepada Waraqah bin Naufal, apa kata Waraqah? Siapa yang tadi malam datang menemui itu? Wahai saudaraku Waraqah, kata Nabi. Waraqah berkata, hadza namusun akbar. Di dalam bahasa Suryani malaikat itu namus. Hadza namusun akbar. Ini adalah malaikat yang agung. Dalam bahasa Arab disebut dengan Jibril. Walaupun Jibril sebagian menyebutkan itu dari bahasa Ibrani. Apa kata Waraqah? Wahai anak dari saudaraku Muhammad bin Abdullah, ketika engkau menceritakan ini, seseorang datang kepadamu, memelukmu dari belakang dan mengucapkan kata Iqra, 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 dan kau menjawab ma'ana biqari. Kemudian malaikat itu menjawab Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ketahuilah makhluk yang datang kepadamu itu adalah seorang malaikat, dan malaikat itu adalah utusan khusus Allah, khusus kepada para nabi dan rasul sebelummu. Maka ketahuilah sesungguhnya namamu sudah tercantum di dalam Taurat, namamu sudah tercantum dalam Injil, dan namamu sudah tercantum dalam kitab nabi-nabi terdahulu, bahwa engkau adalah nabi terakhir yang Allah utus untuk sekalian umat. Kita saling hormati perbedaan yang ada, karena ternyata interaksi Nabi, hubungan Nabi dengan orang Nasrani awal itu baik, Pak. Ya. Ketika Rasulullah dan para sahabat itu diboikot di kota Makkah, Rasulullah mengirimkan delegasi ke satu tempat yang bernama Najran atau Habasyah, yang hari ini dikenal dengan Ethiopia. Nabi mengirimkan sahabat ke sana itu untuk mencari suaka politik hari ini, atau mencari perlindungan keamanan, karena para sahabat berada dalam tekanan orang-orang Quraisy Makkah pada masa itu. Yang menerima di sana adalah raja Nasrani yang dikenal dengan Habasyah, atau yang dikenal dengan Najash, atau dikenal dengan Negus atau Najash. Persahabatan Nabi dengan orang-orang di luar Islam itu baik. Maka wajar rasanya jika umat Islam menjalin hubungan atau menjalin relasi kemanusiaan, karena dasarnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersahabat baik dengan mereka. Kalau ada tetanggamu, ada saudaramu, ada wargamu yang datang membutuhkan pertolonganmu, segera bantu dan tolonglah mereka. Siapapun mereka, apapun yang terjadi dengan hidupmu, Allah pasti akan menolongmu selagi engkau masih mau menolong saudaramu yang lain. Saudaramu dalam kesusahan, bantu dia, sebab Allah pasti akan membantumu ketika engkau dalam kesulitan. Jangan pernah melihat manusianya, tapi lihatlah siapa yang menciptakan dirinya, siapa yang menjadikan dirinya, dan siapa yang menjaga rezekinya. Hei orang-orang kaya, hartamu yang Allah titipkan untukmu tidak semuanya adalah milikmu. Ada hak Allah di dalamnya yang harus engkau bagi kepada orang yang sedang kesusahan dan kesulitan secara ekonomi. Wahai para penguasa-penguasa yang hebat, ingat bahwa pundakmu itu Allah siapkan agar engkau mampu mengemban amanah. Maka jagalah amanah Allah berupa kepemimpinan, sekecil apapun kepemimpinan yang sedang engkau emban. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Ini ibu-ibunya belum kompak ini nampaknya. Ibu mengucapkan salam hukumnya udah salah kenceng lagi ini. Mengucapkan salam itu hukumnya sunnah, tetapi menjawabnya wajib. Saya doakan mudah-mudahan ibu dan para hadirin, karena di dalam salam itu ada 3 doa utama. Saya doakan mudah-mudahan yang hadir senantiasa diberikan keselamatan dari dunia dan akhirat. Yang kedua, saya doakan mudah-mudahan Allah menurunkan rahmat dan kasih sayang untuk kita semuanya. Dan doa yang ketiga di dalam salam, saya doakan ibu-ibu dan bapak-bapak rezekinya barokah, hartanya barokah, jabatannya barokah, ilmunya barokah, hidupnya menjadi barokah. Tapi bagi ibu-ibu yang tidak mau saya doakan, tidak mau menjawab salam dan doa saya doakan pulang pengajian ini suaminya kawin lagi. Amin. Amin Pak. Tuman gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah diancam gini mau dia jawab itu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi min ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan taj'aluna biha min ahli al-ilmi zahiran wa batinan wa tahsyuruna bi'ibadika as-salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang dirahmati Allah, para alim, para alamah, para kiai, para tuan-tuan guru, terkhusus kepada pengasuh pondok pesantren Al-Ihsan, serta para pimpinan-pimpinan pesantren dan lembaga, seluruh imam dan takmir masjid yang ada di Kabupaten Landak, panitia pelaksana malam hari ini, sahabat-sahabat dan teman-teman pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Landak, kemudian MWC NU seluruh Kabupaten Landak, sahabat-sahabat pengurus ranting atau PRNU se-Kabupaten Landak, sahabat-sahabat yang ada di Banum ataupun lembaga, teman-teman Ansor dan Banser. Ini nampaknya ada adik-adik dari IPNU dan IPPNU. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, Bu, Ibu, siap ngaji bareng? Biasanya ngaji di sini berapa menit? Berapa menit? Berapa jam Pak? 5 jam. Terima kasih, saya pulang sekarang. Datang-datang main 5 jam aja ini bawaannya. Saya izinkan Kiai nanti bahasanya tak campur-campur mawon, Kiai. Jadi bahasa itu bisa mempersatukan tapi juga bisa menjauhkan. Dulu orang Jawa ribut sama orang Sunda gara-gara satu kata namanya atos. Ada orang Sunda? Hai Sundana ya teh? Mana coba cing angkat tangan? Mana? Ini Sundana di mana? Di mana? Bogorna di mana? Oh Caket sareng Sukabumi. Mohon tak abdi sami ngaosna di Bogor tuh Bapak. Yang lain dengerin aja ya, saya ngobrol duaan sama Bapak ini. Ceritanya gini Bapak, Bapak dari Bogor. Kenapa kemudian Bapak tersandra di sini? Bapak terdampar bukan? Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi ceritanya ada orang Jawa temenan sama Sunda. Nyampe ke pasar Landak, yang Jawa masuk
WC umum. Ditunggu sama yang Sunda. Lama nggak keluar dari WC umum, ditanya sama yang Sunda, "Kang, atos Kang?" Pan gitu atuh Bapak. Atos bahasa Sunda artinya selesai, atos bahasa Jawa artinya keras. Diketok lagi. Atos Mas, atos Kang. Ya kalau atos keluar atuh kan atos. Mas, kalau atos keluar. Karena dalam bahasa Sunda kalau atos artinya selesai. Kata yang Jawa gimana mau keluar, ini masih atos Mas. Inilah kadangkala bahasa bisa mempersatukan, kadang-kadang bahasa menjauhkan. Tapi esensi dari semua ini kita bersyukur kepada Allah. Dari berbagai suku, etnis, budaya kita berkumpul malam hari ini. Kalau bukan karena rahmat Allah, tidak mungkin kita dipertemukan malam hari ini. Maka bersyukurlah kepada Allah. Perbedaan-perbedaan yang ada tidak harus menyebabkan kita saling membenci, tidak harus menyebabkan kita tidak saling menyukai, malah justru sebaliknya, karena perbedaan yang ada itulah menyebabkan kita semakin bersyukur terhadap nikmat Allah. Yang menginginkan perbedaan bukan kita, bukan bapak nenek moyang kita, tapi yang menginginkan perbedaan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun yang menolak perbedaan berarti dia tidak senang dengan ketetapan dan ketentuan Allah. Faham? Faham? Faham Bu? Pak, paham Pak? Kalau sudah paham ceramahnya selesai. Kan udah paham. Malam ini kita berkumpul jangan dikira karena undangan panitia atau karena niat kita bersama, enggak. Yang paling penting pertemuan kita malam ini karena takdir Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mergo napa? Gusti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu sampun ngendikan, Pak. Gusti Rasulullah sampun dawuh. Sahur bahasa Sunda mah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tos nyarios. Iraha Rasulullah nyarios 1400 tahun lalu. Apa bahasanya Rasulullah? Silakan nanti periksa dalam sebuah kitab hadis. Ada Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis berderajat hasan tapi gharib. Kenapa gharib? Karena hanya ditemukan melalui satu jalur sanad, melalui sahabat Abdullah bin Amr ibnul As. Apa kata Rasulullah? Qaddarallahu al-maqadira qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 1050 sanah. Takdir kalian manusia, takdir saya, takdir ibu, takdir bapak dan takdir para hadirin ditentukan oleh Allah bukan di saat dilahirkan. Tetapi takdir kita, kata Nabi, takdir kalian sudah Allah tetapkan sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. 50.000 tahun sebelumnya Allah sudah menciptakan takdir kalian semuanya. Maka pertemuan kita malam ini bukan karena panitia yang mengundang kita. Panitia itu hanya sebab atau wasilah. Takdir kita sudah ditetapkan oleh Allah. Maka malam hari ini mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi takdir terbaik sepanjang kehidupan kita masing-masing. Amin. Ini panitia ngopi, ngaji, majelis ngopi. Oh, masuk akal. Ada kopinya di sini. Bapak udah ada kopinya, Pak? Ada. Kalau nggak ada kopinya gagal nanti ngajinya nih Pak. Karena ini majelis ngopi namanya ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Yang kedua, saya datang ke sini karena rindu sama durian. Panitia kemarin bawain durian. Mas Yanto. Ini Mas Yanto, gitu. Sampean harus tanggung jawab, Mas.
Ini duriannya nggak ada dari tadi, saya lirik nggak ada durian ini. Ini nampaknya Mas Yanto harus manjat malam-malam ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa kita kumpul malam ini? Panitia mengadakan acara Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita berbahagia ketika seseorang melahirkan anak, dia bahagia. Lahir anak kedua bahagia, lahir anak ketiga bahagia. Dididik, diasuh, dirawat sedemikian rupa biar jadi anak salih. Padahal belum tentu anak itu menjadi salih. Padahal belum tentu anaknya menyelamatkan dirinya. Boleh jadi nanti ketika kelak dia menjadi besar dan dewasa, anak akan menjadi musuh bagi ibu dan bapaknya. Ada anak salih kalau mereka dididik dengan baik oleh ayah dan ibu, dibimbing dengan benar, atau setidaknya kalau ayah dan ibu tidak mampu mendidik anak-anak, kirim ke pondok pesantren biar dididik dengan benar sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah-salah anak jadi musuh. Karena Allah sudah menjelaskan, Allah mengingatkan, hartamu, anakmu bisa berpotensi menjadi musuh besarmu. Bagaimana mungkin kita tidak berbahagia atas lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang jelas membawa hidayah dari Allah, membawa agama Islam sebagai petunjuk bagi kita orang-orang beriman agar senantiasa selamat dari dunia dan akhirat. Maka perintah dalam Allah dalam Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Qul, sampaikan ya Rasulullah Muhammad kepada siapa? Mereka orang-orang yang siap dan mau menerima Islam. Kepada siapa? Pada masyarakat muslim yang ada di desa Amboyo. Amboyo kan? Amboyo? Oh, berarti ada yang nggak inti nih Pak. Hah? Berarti ada Amboyo cadangan kan? Cuma nggak bicara gini saja Gusti Allah. Masyarakat muslim Amboyo, bifadlillahi, karena fadilah dari Allah. Sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ibnu Abbas, sepupu Nabi, menafsirkan ayat fadlun pada ayat ini adalah dinul Islam. Agama Islam yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah fadilah yang besar. Ada orang dapat fadilah harta, jabatan, seperti Pak Kasat bin Mas Bambang. Sudah berapa lama menjabat? 1 tahun. Kantipmas aman Mas ya? Aman, terkendali. Sebelumnya di Polres mana? Memang di Polres Landak. Baik Mas, saya tanya sama istri sampean, ada hadir? Hah? Enggak punya istri? Serius nggak punya istri? Yakin ada? Ya, saya tanya sama ibu-ibu, ibu, biar gak ngantuk saja. Kalau ibu boleh milih, mending suami ibu poligami atau mati saja? Hah? Pilihan sulit. Oh, nggak pingin? Nggak, saya tanya yang pingin saja. Bu, mending suami mati duluan atau poligami? Enggak milih Pak. Pak, kalau seandainya boleh milih mati, mending istri duluan apa bapak? Mending istri mati duluan atau bapak? Siapa? Gayamu lele. Waduh, kamu ini enggak karu-karuan ini. Nih, tuh bagus Inten, tuh bagus siapa? Tuh bagus Fauzan, ada ibu nyainya ada.
Istri itu bagus Fauzan ada? Wah pinter beliau, istrinya nggak dibawa ini. Ini nampaknya lirik ke yang lain ini nanti ya. Serius nih Pak, mending bapak duluan meninggal atau istri? Kalau saya mending saya mati duluan Pak, karena hidup sama istri pun lama-lama mati muda juga Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi perintah Allah, engkau harus bersyukur kepada Allah karena fadilah dari Allah. Yang pertama, Allah memperkenalkan dirimu melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang keesaan Allah, hingga kemudian kau dapat membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram, mana yang dilarang ataupun yang wajib. Yang kedua, wa birahmatihi, karena rahmat Allah semata. Sahabat Ibnu Abbas menyebutkan atau menafsirkan ayat rahmatun pada ayat ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Ibnu Abbas cenderung menakwilkan atau menafsirkan ayat rahmatun itu lahirnya Nabi? Beliau menafsirkan Quran bil Quran dengan ayat Allah di ayat yang lain, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan semata-mata aku tidak mengutus engkau ya Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi alam. Kemudian masuk kepada tafsir hadisnya, Rasulullah menyatakan innama ana rahmatun muhdah, sesungguhnya aku ini adalah rahmat Allah yang Allah hadiahkan untuk orang ngabang. Kurang apa itu kata Allah? Maka karena dua ini kata Allah, karena fadilah dari Allah dan rahmat dari Allah yang datang kepadamu orang-orang yang beriman, fabidzalika falyafrahu, maka bergembiralah kalian semuanya. Ungkapan rasa cinta kita, bangga kita, bahagia kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berkumpul bersama, tujuannya apa? Mendengarkan kebaikan-kebaikan, karena Rasulullah sampun wafat 1400 tahun yang lalu. Tidak mungkin kita melihat Rasulullah, mendengar langsung dari Rasulullah, tidak, berhadapan dengan Rasulullah, tidak. Siapa yang meneruskan? Sahabat, sahabat wafat ganti murid sahabat yang bernama tabi'in, tabi'in wafat diganti muridnya yang bernama tabi'ut tabi'in, wafat terus ganti terus sampai hari ini muncul para ulama-ulama di antara kita, para kiai, para ajengan, para ustadz, para guru ngaji, dan orang-orang yang membimbing kita ke jalan Allah. Kenapa itu harus dilakukan? Bergembira itu kenapa penting? Huwa khairum mimma yajma'un, karena berbahagia atas datangnya Islam, bergembira atas datangnya Nabi kepada kalian lebih baik dibandingkan dengan harta benda yang kalian miliki. Iman itu mahal Pak. Pak Kasat, jabatan sudah 1 tahun, sampean pengen jabatan apa lagi? Jadi apa? Jabatan yang pantas. Jabatan pantas apa untuk sampean? Oh, bijaksana sekali. Biar Allah yang menentukan, itu indah Pak. Karena kata Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam, ana urid wa anta turid wallahu fa'alul lima yurid. Saya punya kemauan, Anda pun juga punya kemauan, tapi kemauan saya, kemauan Anda semuanya tergantung kepada keinginan Allah. Kalau Allah sudah menghendaki, tidak ada kata sulit bagi Allah, karena Allah sudah menyebutkan idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sederhana Pak. Sesibuk apapun kita di rumah, sesibuk apapun pekerjaan kita, tapi Allah mudah memberangkatkan kita ke majelis ini. Ada kalanya kita di samping masjid tapi sulit masuk masjid. Ada yang jauh rumahnya dari masjid ratusan meter, bahkan lebih dari 1 kilometer, enteng saja dia datang ke masjid karena Allah menginginkan kebaikan bagi dirinya. Termasuk malam ini, mudah-mudahan panitia, teman-teman yang ada di majelis yang biasa ngumpul, ngopi, ngaji bareng, ilmunya menjadi penuntunnya ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi berhubung ini karena acara ngopi,
Nggak enak rasanya kalau panitia nyiapin kopi tapi saya nggak nyoba, Pak. Boleh saya coba kopinya ini? Ustadz, jenggotnya bagus. Ya, kurang panjang dikit, Ustadz. Namanya siapa? Siapa? Denny. Denny sudah menikah? Sudah. Yang jomblo angkat tangan. Yang jomblo, banser-banser jomblo angkat tangan. Ini punya istri semua ini. Saya ini, Bu, suami paling baik kalau di rumah, Ibu. Saya suami baik di rumah, Pak. Karena sampai hari ini saya termasuk suami penurut. Betul. Saya kalau di rumah Pak Yai Hadi itu baik. Kalau di luaran teman-teman PWNU selalu bilang, siapa yang hadir? Ustaz Zain Muhsin. Oh, singa podium Kalimantan Barat. Itu di podium. Kalau di podium saya singa, para santri. Nyampe ke rumah, kucing Anggora. Lucu saya kalau di rumah, Pak. Pulang pengajian, hebat di atas panggung, nyampe di pagar rumah, keletek. Siapa di luar? Abi bukan? Iya, Mi. Kok malam-malam? Tadi pulangnya awal, Mi. Cuma ketemu sama Kiai Hadi, ketemu tuh Bagus Fauzan. Kok lama? Ternyata segarang-garangnya suami di atas podium masih lebih garang istri saya di rumah, Pak. Tapi baik, Pak. Nih Pak polisi nih. Pak siapa namanya? Pak Riansah. Pak Febri. Sampian berani sama istri? Berani nggak? Takut. Alasannya kenapa? Lebih garang. Kurang ngopinya sampean. Makanya sering-sering ngopi di majelis ini, insya Allah aman nyampe di rumah. Nih, siapa kemarin ya Pak tentara yang datang ke rumah ini? Asmai jenengan sinten? Mas Yanto. Oh, Mas Yanto kalau pakai seragam tentara, keren Pak, hebat Pak. Siapapun, dilibas Pak. Ketemu istri, cucok meong Pak. Tanya saja sama Mas Yanto. Tuh tentara-tentara yang di belakang saya tadi. Ada Mas Edi. Mana Mas Edi? Tuh. Kalau tentara siap salah, itu di depan komandan. Depan istri, Mas. Iya Mak. Tapi nggak apa-apa Pak. Biar kita ini disebut Bu. Mau nyontoh kehidupan Nabi? Mau contoh rumah tangga Nabi? Nabi itu adalah suami yang istimewa. Tidak ada di antara suami-suami dari zaman Adam sampai zaman akhir yang melebihi keistimewaan Nabi ketika memimpin rumah tangganya. Maka contohlah itu wahai suami-suami, para kiai, para ustadz, para polisi, para tentara, para jamaah. Kalau kita ini jadi suami mencontoh Nabi, insya Allah rumah tangga kita bahagia dunia akhirat. Pekerjaan berat itu diambil oleh Nabi selagi Nabi masih berada di rumah, kecuali Nabi berada dalam peperangan ataupun dalam berdakwah. Makanya Pak, saya jelasin ke ibu-ibu, Bu, mulai besok perintah suami ibu. Yang berat-berat itu urusan suami. Cari nafkah berat? Berat apa tidak? Tugas siapa itu? Yang jelas Bu, nyari duit tugas suami, yang kenceng dikit. Nyari duit tugas suami. Nyuci baju berat? Nyuci baju tugas suami. Suami. Nanti bagian ibu ada. Nyuci piring di rumah tugas suami. Dengerin Pak Kasat, mulai besok cuci piring. Tugas istri cuma dua: taat kepada Allah dan patuh pada perintah suami. Kalau suami nyuruh nyuci piring, ya nyuci piring. Enak aja ini.
Allahumma sholli ala Muhammad. Maka penting kita ngaji, Pak. Walaupun mungkin ngaji kita malam ini sederhana, hal yang menyangkut kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, dalam rumah tangga. Bagaimana mungkin rumah tangganya bahagia kalau imam yang bernama suami tidak bertanggung jawab? Suami yang baik adalah suami yang taat kepada Allah, yang senantiasa takut kepada Allah, senantiasa patuh kepada Allah dan patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai suami yang di rumah ternyata tidak mampu menjadi imam bagi istrinya. Hal yang paling gampang adalah memimpin rumah tangga. Ada pertama, bab ibadah. Bagaimana mungkin istri itu akan manut kepada suami kalau ternyata suami itu bukan ahli ibadah? Ibadah itu tidak lama, Pak. Hanya saja kita terlalu memberatkan diri. Contoh paling mudah, sholat subuh. Apa tema pengajian kita malam ini? Meneladani akhlak Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Gampang toh? Subuh besok ini musolano apa ini, Pak? Musola Al-Hidayah. Biasa kalau sholat subuh penuh ya? Penuh sampai di luar semua. Penuh sampai di luar semua. Ya jangan jauh-jauh, Pak. Saya punya masjid itu ndak jauh-jauh banget dari rumah. Sebelah kanan namanya Nurul Fajri sekitar 500 meter. Samping kiri saya cuma 300 meter. Di sebelah sananya 700 meter, Pak. Ndak jauh. Saya itu dikelilingi 4 masjid. Tapi setiap kali sholat subuh jamaahnya itu semua. Dari 10 tahun yang lalu makmumnya banyak yang batuk. Ternyata umurnya 70 tahun ke atas. Yang umur 20 tahun belum pulang dari mana? Warung kopi. Gara-gara ikut majelis ngopi. Ngopi terus sampai lupa sholat subuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Coba saha teh Kang. Ya namina saha ya teh? Kang Soleh. Halo. Gara-gara namanya Soleh jangan dikirim masuk surga duluan. Ada pemeriksaan nanti mah. Nih Pak Polisi. Ayat polisi nak. Kang Bang, Mas Bang. Jangan dikirim Mas Bang ti masuk surga duluan ya. Ya kalau mau berangkat sekarang nggak apa-apa. Gini, besok Kang Soleh waktu sholat subuh lagi azan di masjid, muadzin sampai pada kalimat as-salatu khairum minan naum. Tiba-tiba Kang Soleh di depan pintu surau mau masuk masjid, mau masuk surau, tiba-tiba ada yang telepon. Assalamualaikum Kang Soleh. Waalaikumsalam. Ya sarang saha. Ini sama siapa? Ini Kang Soleh yang kemarin uang yang saya janjikan 1 miliar itu. Terus boleh diambil sekarang Kang? Enggak, saya mau sholat subuh. Enggak boleh Kang. Ambil dulu uangnya baru sholat. Pertanyaannya, nanti tanya sama Ustadz Denny. Ngambil uang 1 miliar atau masuk surau sholat subuh? Mana yang diambil? Sholat dulu atau ngambil uang? Iya kan, coba dulu atuh Kang ya mah pagi engkin subuh ya mah aya pasti nage. Ustaz Denny, kalau ada 1 miliar sholat subuh dulu atau ambil uang? Hah? Memang mata duitan juga Ustaz ini. Ustaz, ya Ustaz saha aya teh? Ustaz Maulana, ngambil uang dulu atau sholat? Gayamu itu loh. Sholat. Jadi mana ceritanya? Bu, ngambil uang dulu atau sholat subuh? Bohong. Kalau sholat subuh ibu-ibu bohong. Gara-gara uang BLT 300.000, sholat zuhur lewat.
Serius nih lo Bu. Kalau serius nih Bu. Kenapa manusia seperti itu? Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampun ngendikan Pak, "Lau kana libni Adam wadiyan min malin labtagha thalithan ma yamlau jawfa ibni Adam illa turab wallahu yatubu ala man taba." Kalau seandainya manusia itu diberikan harta 2 kabupaten landak, apakah cukup? Enggak. Kang Soleh kalau diberi 2 mobil cukup? Dikasih 2 rumah cukup? Cukup enggak? Kalau enggak saya tambah nih. Tuh bagus Fauzan. Punya istri 2 cukup? Ini kalah sama yang umur 70 Pak. Memang masih bisa Mbah? Manusia itu nggak bakal cukup kata Rasulullah Pak. Manusia dikasih harta cukup? Enggak. Dikasih jabatan tinggi cukup? Enggak. 2 kabupaten harta semua cukup? Enggak. Labtagha thalithan. Mereka pasti akan meminta lagi kepada Allah harta 1 lembah yang isinya sama, bahkan lebih. Kalau ditanya kita ini jujur-jujuran, mau kaya apa miskin? Mau kaya apa miskin? Kaya apa miskin Bu? Yang jelas kaya. Pak, kaya apa miskin Pak? Kaya. Istri 1 apa 4? 4. Tuh di belakang no. Ya itu manusianya Bu. Cuma gini Bu, lebih pilih kaya tidak bahagia atau miskin bahagia? Kenapa? Ustadz Denny, mending kaya bahagia, mending kaya tidak bahagia atau miskin bahagia? Kaya bahagia. Sekolah di mana kok pinter kayak gini? Pilihannya 2 malah milih nomor 3 ini. Ya namanya manusia itu muda kaya raya, tua bahagia mati masuk surga. Ya surganya siapa Bu? Jadi gini, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan pernah memuaskan dirimu wahai manusia sampai kemudian mulutmu itu dipenuhi oleh tanah. Artinya hanya kematian sajalah yang dapat memuaskan perasaan kalian. Selagi dia masih hidup cukup? Enggak akan pernah. Mas Yanto, makanya saya cerita ini karena sampean kemarin bawa durian cuma 1 karung, itu pun banyak yang rusak Mas. Jadi tolong Mas, ngertilah perasaan saya Mas. Saya datang jauh-jauh dari Pontianak hanya pengen 3 karung Mas. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau nggak ada jaminan durian, turun saya malam ini nih. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Muhammad. Sudah berapa menit ceramah saya? Berarti kurang 5 menit ya. Manusia itu kata Nabi, selagi dia masih hidup, pikirannya masih normal, dia pasti menginginkan sesuatu. Bahkan seandainya keinginan itu di luar nalar dan keinginannya, dia masih menginginkan itu. Kekayaan itu bukan hanya pada jumlah, tapi seberapa pandai kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang mengira bahwa kaya itulah yang membuat mereka bahagia. Akhirnya mereka bersusah payah mencari kekayaan. Yang terjadi apa? Kaya enggak, bahagia enggak, ujung-ujungnya mati sakit tipes. Kenapa? Hatinya selalu berontak kepada Allah. Dia berpikir bahwa dengan harta itu semata yang menyebabkan kebahagiaan itu akan datang. Kebahagiaan yang sesungguhnya ketika dia bangun pagi, dia berucap kepada Allah, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Matur sembah nuwun Gusti Allah. Terima kasih sekali Gusti. Pagi-pagi ini saya diberikan sehat, bangun tidur mata dapat melihat dan memandang dengan jelas. Saya masih belum pakai alat bantu yang namanya kacamata Gusti Allah.
Maka bersyukurlah atas nikmat matamu, karena mata ini mahal. Mata yang sebelah kanan kalau mau dijual korneanya 1 miliar, sebelah kiri 1 miliar. Ada yang mau jual? Biar saya jadi agennya. Nggak ada orang itu mau. Turun lagi hidung pesek, mau ditukar 5 miliar mau? Nggak mau. Biarpun pesek nggak apa-apa, yang penting bisa ngirup Ustaz. Telingamu mahal. Lantas Allah bertanya kepada kita semuanya, fabi ayyi ala'i rabbika tatamaraq. Maka nikmat Allah yang mana lagi wahai orang-orang amboyo, yang menyebabkan dirimu masih ragu-ragu kepada Allah? Hidupmu sudah ditanggung oleh Allah, rezekimu Allah yang menjamin, kesehatanmu Allah yang menjaga, hatimu Allah yang menjaga. Ketika engkau tidur Allah menjagamu dengan penjagaan malaikat Allah. Ketika engkau terbangun Allah siapkan rezekimu. Berangkat dari rumahmu bismillah tawakkaltu ala Allah, mencari rezeki yang halal Allah menjagamu. Sampai ke tempat tujuan cari yang halal, pulang ke rumah bawa rezeki, diberikan kepada istri dan anak, bahagianya muncul. Karena ketika pulang ke rumah, pulang dari tempat kerja, istri bertanya, "Mas, sudah sholat asar apa belum?" Ya Bu. Kalau suamimu pulang sore tanya, "Mas, sudah sholat asar belum?" Biasanya Pak, kalau Bapak pulang kerja yang ditanya sama istri apa Pak? Apa Pak? Apa nih? Duit. Kok Ustaz tahu? Saya korbannya. Nggak ada di antara kita ini bertanya, "Mas, sudah sholat asar apa belum?" "Belum Ibu." "Monggo." Kecenderungan manusia kan itu Pak. Padahal Allah sudah menegaskan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidak ada lain kehidupan dunia itu hanya perhiasan yang cenderung menipu dirimu. Tapi yang namanya tipuan mata kita seneng Pak. Buktinya kalau sulap kita seneng nonton, padahal kita tahu kita sedang ditipu, tapi mau juga kita nonton. Sama dengan persoalan hidup Bu. Hidup itu awali dengan rasa syukur kepada Allah dan akhiri dengan kata syukur juga kepada Allah. Sebab rasa syukurmu kepada Allah yang akan mencukupkan itu, bukan berapa banyak uang dan harta yang Allah siapkan melalui tangan-tangan suamimu itu. Berbahagialah nikmat ini, karena nikmat iman inilah semata yang menyebabkan kita berbahagia atas hidup ini. Hidup ini sebentar, hidup ini sesaat, tak lama kita tinggal di tempat ini. Ini hanya sebuah perjalanan dari sebuah proses perjalanan panjang. Kelak kita akan ditanya oleh Allah. Pak Kasat ditanya oleh Allah. Wah, agak gawat pengajian saya malam ini Pak Kasat. Pak Kasat, besok di akhirat ada razia Pak. Bukan hanya razia Polantas. Pak Kasat, jadilah pemimpin yang jujur, yang adil, serta amanah. Jadikan jabatan itu sebagai wasilah atau sebab semakin dekat kepada Allah, bukan menjadi sebab musuhan sama Allah. Mumpung saya datang, jarang kita ketemu. Oleh karenanya nanti habis ceramah kalau Bapak Musalim boleh bawa amplop Pak. Nanti ada razia Pak. Namanya Pak Bambang, Allah manggil melalui malaikat. Yauma yakumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adina lahur rahman wa qala sawaba. Semuanya kata Allah, Allah ceritakan dalam Quran, yauma yaqumur ruh. Pada hari Allah membangkitkan seluruh ruhnya manusia dari awal penciptaan Adam alaihi salatu wassalam sampai manusia terakhir akhir zaman nanti dikumpulkan di hadapan Allah. Para malaikat dikumpulkan, para jin dikumpulkan, seluruh makhluk berkumpul di hadapan Allah. Pada hari kiamat itu la yatakallamuna. Tidak ada satupun di antara mereka yang berbicara. Adam tidak berbicara, Nuh tidak bicara, Idris alaihissalatu wassalam
Tidak ada yang bicara sampai kepada Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Tidak ada di antara nabi-nabi dan rasul yang Allah utus berbicara di hadapan Allah. Kenapa? Malu kepada Allah. Karena prosesnya lama dan panjang. Siapa yang diizinkan oleh Allah untuk bicara di hari kiamat? Hanya Nabi kita Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, agar menyampaikan persoalan umat ini kepada Allah. Semuanya dipanggil satu-satu. Malaikat manggil Bambang. Bambang siapa namanya, Mas? Bambang Sumitra. Labbaik wa sa'daik ya malaikah. Maju. Nama Anda Bambang Sumitra. Pekerjaan perwira kepolisian Republik Indonesia. Baik. Jabatanmu? Jabatan terakhir pengen apa, Mas? Kapolsek malah turun pangkat, Mas. Kapolres. Atau jadi Kapolsek. Jabatan terakhir Kapolsek malaikat. Baik. Baca sama malaikat. Dibaca semua, Mas. Oh, sholatnya bagus. Sedekahnya mantep. Puasanya keren. Pengajian selalu datang di majelis ngopi. Ngopi sambil ngaji, datang. Tapi catatannya agak lain ini nih. Waktu datang ke majelis ngopi, banyakan ngopi sampai nggak ngaji ini nih. Ditanya semuanya sama malaikat. Baik, gajimu berapa? Gajinya berapa, Mas? Hah? Alah, cukup. Dah, mungkin 10 juta, Mas ya? 10 juta ya? Ada. Oh, kaya juga ternyata ini. Itu halal, Mas kan? Alhamdulillah. Guyon saja, Mas. Gak usah diambil hati nih, Mas. Ditanya sama malaikat, halal ini? Insya Allah malaikat. Wah, ya. Gajimu baik, pekerjaanmu baik, rezekimu baik. Tunggu dulu. Kata malaikat, ini kok ada catatan merah ini? Yang mana malaikat? Nih ada nih. Semua catatan manusia tidak ada yang terlupa, termasuk punya sampean Mas Yanto. Nggak ada yang dilewatkan oleh Allah, karena kita ini didampingi oleh malaikat Raqibun Atidun, 2 orang malaikat yang setiap saat, setiap waktu mengawasi hidup kita. Ucapan kita ditulis, tindakan kita ditulis, perbuatan kita ditulis, bahkan detak dalam hati pun ditulis oleh malaikat, karena Allah memberikan kemampuan bagi malaikat untuk mendeteksi apa yang ada dalam hati kita. Ditulis oleh malaikat semuanya. Baik saudara Bambang, saudara pengen masuk surga, siap malaikat. Baik, nilaimu bagus, tapi ada yang merah satu ini. Apa malaikat? Kamu sembunyiin uang dalam sakumu. Kapan malaikat? Weh, kamu umpetin dari istrimu. Ini kayaknya pernah ini nih. Ini senyumnya rada nggak enak ini nih. Dan ketika istrimu nanya, Mas, masih ada lagi duitnya, Mas? Gak ada, Mas. Serius, Mas? Gak ada. Bener, Mas, ini butuh? Wallahi. Demi Allah, katanya. Tapi rupanya diumpetin di bawah sepatu. Manusia. Apakah Allah akan melewatkan itu? Enggak. Maka berhati-hatilah agar hidup kita ini tidak keliru dalam perbuatan kita sehari-hari, sesuai dengan tema kita malam ini. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Orang-orang yang beriman, saya malam ini senang dipertemukan dengan saudara di tengah kesibukan saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, di tengah kesibukan para guru-guru mulia yang ada di belakang saya. Mohon maaf saya membelakangi beliau. Kita semuanya sibuk dengan pekerjaan, kita sibuk dengan kegiatan, tapi ternyata Allah mengizinkan untuk kita berjumpa malam ini. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah menghendaki kebaikan dari seseorang, Mas Yanto diinginkan oleh Allah untuk baik, Mas Yanto dijadikan orang yang faham agama. Biar faham agama, ngaji. Kepada siapa ngajinya? Kepada kiai dan guru serta ulama yang bersanad. Jangan asal ketemu kemudian belajar.
Tanya sama pengurus-pengurus Nahdlatul Ulama. Kiai-kiai NU ini punya sanad yang jelas. Ulama NU tidak hanya sekedar himayatul ummah, tidak hanya sekedar menjaga bagaimana umat ini dalam berakidah, dalam bersyariah, dalam bermuamalah, tetapi para ulama ini insya Allah, ulama Nahdlatul Ulama menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Maka banggalah menjadi warga Nahdlatul Ulama. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Seluruh amal kita ditanya oleh Allah. Seluruh perbuatan kita harus kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah, agar amal perbuatan kita, ibadah kita, amalia kita, muamalah kita, muasyarah kita, semuanya betul-betul sesuai dengan ajaran Allah. Cari contoh yang ideal, dan contoh idealnya adalah junjungan kita Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sampai di kota Madinah, ada seorang mantan pendeta Yahudi. Pada saat itu belum mantan. Ada seorang pendeta Yahudi yang bernama Abdullah bin Salam. Sebagian muarrikh atau penutur sejarah menyebutkan Abdullah bin Salam, ada yang menyebutkan Abdullah bin Sailam, ada yang menyebutkan dengan Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini melihat Nabi. Ketika Abdullah bin Salam berada di hadapan Nabi, ternyata Nabi Muhammad SAW baru sampai di Madinah. Nabi mengumumkan kepada penduduk Madinah. Apa kata Rasulullah? Ya ayyuhan nas, wahai manusia semuanya, afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil lail wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Ada 4 pesan inti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai manusia, sebarkanlah kedamaian di antara kalian semuanya. Jangan ada kebencian, jangan ada permusuhan, jangan ada caci maki, jangan saling berperang di antara kalian, karena Allah menginginkan kalian semuanya menjadi manusia yang saling melindungi di antara satu dengan yang lainnya. Tidak boleh di antara kalian saling menyakiti, apapun warna kulitnya, apapun bahasanya, apapun keyakinannya, selagi dia sesama manusia. Hormati di antara kalian, jaga sikap kalian, jaga ucapan kalian, jaga perbuatan kalian. Jangan sampai kalian menyakiti siapapun, bahkan kepada orang yang membenci kalian sekalipun. Ini penting, Pak. Karena sebentar lagi, mohon maaf, saya hanya meneruskan apa yang disampaikan oleh Pak Kasat tadi. Kita sebentar lagi masuk pemilu kada. Beda pilihan itu biasa, tapi dalam perbedaan pilihan kita ini harus penuh dengan kesenangan, penuh keriangan. Jangan menampilkan kekerasan dalam bentuk apapun, karena tujuannya adalah milih pemimpin. Yang kedua kata Nabi, wa at'imut ta'am, senanglah kalian berbagi makanan. Sebab ketika kalian berbagi makanan kepada orang lain, apalagi dia tengah membutuhkan, pada saat itulah Allah tersenyum kepada kalian semuanya. Allah mengingatkan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Allah pasti melindungi dirimu wahai hamba, selagi dirimu masih mau menolong saudaranya yang lain. Pak Kasat, mulai besok kalau ada tetanggamu, ada saudaramu, ada wargamu yang datang membutuhkan pertolonganmu, segera bantu dan tolonglah mereka. Siapapun mereka, apapun yang terjadi dengan hidupmu, Allah pasti akan menolongmu selagi engkau masih mau menolong saudaramu yang lain. Saudaramu dalam kesusahan, bantu dia, sebab Allah pasti akan membantumu ketika engkau dalam kesulitan. Jangan pernah melihat manusianya, tapi lihatlah siapa yang menciptakan dirinya, siapa yang menjadikan dirinya, dan siapa yang menjaga rezekinya. Hei orang-orang kaya,
hartamu yang Allah titipkan untukmu tidak semuanya adalah milikmu. Ada hak Allah di dalamnya yang harus engkau bagi kepada orang yang sedang kesusahan dan kesulitan secara ekonomi. Wahai para penguasa-penguasa yang hebat, ingat bahwa pundakmu itu Allah siapkan agar engkau mampu mengemban amanah. Maka jagalah amanah Allah berupa kepemimpinan, sekecil apapun kepemimpinan yang sedang engkau emban. Yang ketiga, kata Nabi, wasilul arham, sambung silaturahim. Mas Yanto, sambung silaturahim dengan tetangga. Saya ini Pak, serius Pak, Ibu, saya minum dulu Ibu ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, asli kopi, nggak ada gulanya Mas. Ini sampean ngasih kopi nopo temu ireng Mas. Kang, dia Kang ada. Iya mah kerasa karacun ya Kang. Gini Bu, saya ini memang sama istri itu susah minum gula Bu. Saya sama istri itu memang susah minum gula, senangnya agak pahit, tapi nggak gini juga kali. Iya mah ngabunuh ya mah. Punya anak cantik Kang, nanti kita besanan. Tapi kalau cantik ya. Nah, istri saya mah cantik Ibu. Istri saya orang Jawa Barat. Serius, istri saya orang Jawa Barat. Saya ini, datuk saya orang Sampang. Nenek saya ada darah Malangnya. Istri saya itu orang Sunda campur Turki. Sanes Turki turunan kidul Kang. Oh Turki istri Pak Kiainya. Oh iya, turunan kidul eta mah. Bukan, istri saya ada turunan Turki. Jadi anak saya itu cantik, ganteng kayak bapaknya. Kok ketawa ini? Ini menghina kiai ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Terima kasih Kang. Ini ceritanya begini Kang. Saya dulu pernah ngisi kuliah umum di IAIN, bukan Pontianak, Institut Agama Islam Natuna, yang ada di Pulau Ranai, Provinsi Kepulauan Riau. Jadi saya menyampaikan kuliah umum studi perbandingan agama dan madhab. Nah, saya sudah kasih tahu sama panitia, Bang, nanti kalau sudah 30 menit tolong antarkan air jahe karena tenggorokan saya agak sedikit gatal. Nah, alhamdulillah ada air jahe juga ini. Panitia lupa. 30 menit berlalu saya sampaikan kuliah umum, dia lupa air jahenya. Saya panggil panitia, Bang, saya pesan apa tadi? Oh siap Pak Kiai. Apa yang saya pesan? Air jahe. Siap. 2 menit berikutnya karena terburu-buru air jahe datang. Langsung saya minum Bu. Bukan kerasa air jahe, air lengkuas. Coba. Ini saya agak ngeri-ngeri juga ini. Ini air jahe nopo air lengkuas niki Bapak? Air jahe ya, saya coba dulu ya. Nanti ganti lagi. Bismillah. Alhamdulillah kunyit Bu. Allahumma sholli ala Muhammad. Kata Nabi, yang ketiga, sambung silaturahim. Jangan kau memutus silaturahim. La yadkhulul jannata qati'un. Tidak bakal masuk surga orang yang senang memutus. Imam Nawawi menambahkan, maksud qati'un adalah qati'ur rahimi, orang yang senang memutus silaturahim di antara saudaranya. Haram masuk surga. Ada dia bersaudara, tapi karena yang satunya kaya, yang miskin malu. Yang kaya pun kadang lupa. Ada dia orang berpangkat, saudaranya orang biasa. Yang orang biasa merasa malu dan jengah. Yang harus proaktif, yang punya kekuasaan dan jabatan. Allah tidak senang kepada manusia-manusia yang cenderung dan senang memutus ikatan persaudaraan. Kita ini adalah saudara seiman, Pak. Apapun latar belakang kita, apapun bahasa kita, kita ini semuanya bersaudara.
Karena perintah Allah, firman Allah, innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaikum. Kita dipersatukan oleh Allah malam ini melalui majelis Maulidur Rasul. Ada yang Melayu, ada yang Bugis, ada yang Jawa, ada yang Sunda, ada yang Madura. Ini mungkin ada juga orang Sambas. Orang yang tidak pernah merdeka seumur hidupnya cuma Sambas, Pak. Yang lain merdeka, Sambas, merdeke. Merdeka, merdeke. Itu Sambas. Kita dipersatukan oleh Allah. Ada yang ahe. Ada yang senang nonton ceramah saya di video-video waktu saya berbahasa ahe, gara-gara kata gajah. Gajah. Saya senang berbahasa ahe karena saya dari kecil itu berinteraksi dengan kawan-kawan sekolah itu banyak orang ahe. Ya, bayar ya. Jadi di sekitar kita ini kan mayoritas adalah saudara-saudara kita sebangsa. Kita saling hormati perbedaan yang ada. Karena ternyata interaksi Nabi, hubungan Nabi dengan orang Nasrani awal itu baik, Pak. Ya. Ketika Rasulullah dan para sahabat itu diboikot di kota Makkah, Rasulullah mengirimkan delegasi ke satu tempat yang bernama Najran atau Habasyah, yang hari ini dikenal dengan Ethiopia. Nabi mengirimkan sahabat ke sana itu untuk mencari suaka politik hari ini, atau mencari perlindungan keamanan, karena para sahabat berada dalam tekanan orang-orang Quraisy Makkah pada masa itu. Yang menerima di sana adalah Raja Nasrani yang dikenal dengan Habasyah, atau yang dikenal dengan Najash, atau dikenal dengan Negus atau Najash. Persahabatan Nabi dengan orang-orang di luar Islam itu baik. Maka wajar rasanya jika umat Islam menjalin hubungan atau menjalin relasi kemanusiaan, karena dasarnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersahabat baik dengan mereka. Contoh yang lain, ketika Nabi mendapatkan wahyu pertama, Nabi dalam keadaan takut datang kepada istri beliau, dathiruni, 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 selimuti aku, kata Nabi, selimuti aku, wahai Khadijah. Khadijah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang membuat anda takut ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah bercerita kepada Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid, ya Khadijah, tadi ketika aku berada di Ghar Hira, ketika aku berada di Gua Hira, ya Khadijah, aku dipeluk oleh seseorang dari belakang dengan erat, dan kemudian dia memerintahkan kepadaku, Iqra, Iqra, Iqra ya Muhammad. Setelah itu kemudian Khadijah berkata, wahai suamiku tercinta. Nah ini bu, ibu, Rasulullah itu sangat mencintai Khadijah. Karena Khadijah bukan hanya sosok istri yang cantik, bukan hanya sekedar wanita yang luar biasa, tapi Khadijah selalu tampil dalam keadaan dan suasana apapun. Ketika Rasulullah dalam keadaan sulit, Khadijah istrinya datang membantu dengan hartanya. Khadijah itu Pak adalah seorang perempuan bangsawan, hartanya berlimpah, tapi ketika menikah dengan Nabi, Sayyidah Khadijah meninggalkan dan menanggalkan gelar kebangsawanannya demi seorang suami yang bernama Muhammad bin Abdullah. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ketika Rasulullah dalam keadaan sulit, Khadijah yang tampil. Ketika Rasulullah berjuang dan tidak ada dana, Khadijah menghabiskan hartanya untuk perjuangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat berbahagia memiliki seorang istri yang luar biasa bernama Khadijah. Dan di awal pertama turunnya wahyu, apa kata Khadijah? Wahai suamiku, tidak usah takut, tidak usah khawatir, besok kita ketemu dengan anak dari sepupuku yang bernama Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal adalah ahlul kitab, karena Waraqah bin Naufal itu hafal Taurat dan hafal Injil. Ketika bertemu dengan Waraqah, dan Rasulullah ceritakan kepada Waraqah bin Naufal, apa kata Waraqah? Siapa yang tadi malam datang menemui itu? Wahai saudaraku Waraqah, kata Nabi. Waraqah berkata, hadza namusun akbar. Di dalam bahasa Suryani malaikat itu namus. Hadza namusun akbar. Ini adalah malaikat yang agung. Dalam bahasa Arab disebut dengan Jibril.
Walaupun Jibril sebagian menyebutkan itu dari bahasa Ibrani. Apa kata Waraqah? Wahai anak dari saudaraku Muhammad bin Abdullah, ketika engkau menceritakan ini, seseorang datang kepadamu, memelukmu dari belakang dan mengucapkan kata Iqra, 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 dan kau menjawab ma'ana biqari. Kemudian malaikat itu menjawab Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ketahuilah makhluk yang datang kepadamu itu adalah seorang malaikat, dan malaikat itu adalah utusan khusus Allah, khusus kepada para nabi dan rasul sebelummu. Maka ketahuilah sesungguhnya namamu sudah tercantum di dalam Taurat, namamu sudah tercantum dalam Injil, dan namamu sudah tercantum dalam kitab nabi-nabi terdahulu, bahwa engkau adalah nabi terakhir yang Allah utus untuk sekalian umat. Sebagaimana yang dibaca oleh adinda kita tadi, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sekedar bapak di antara kalian, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Artinya apa? Hubungan Nabi dengan orang non-muslim waktu itu sangat baik. Oleh karenanya para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jaga hubungan kita sesama mukmin, jaga hubungan kita dengan sesama muslim, tapi juga kita harus mampu menjaga hubungan kita sebagai sesama manusia dan sesama anak-anak bangsa di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang terakhir kata Nabi, wasallu bil lail wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalamin. Wahai kalian, salatlah kepada Allah, sujudlah kepada Allah di tengah malam hari. Wan nasu niyam, sedangkan manusia-manusia yang lain sedang tertidur pulas. Artinya bangun, salat, sujud kepada Allah di tengah malam hari, di saat hamba Allah yang lain sedang lalai kepada Allah. Pada saat itu engkau tidak lupa kepada Allah. Maka di waktu yang berbeda, ketika Allah melupakan yang lain, Allah senantiasa akan mengingatmu dan tidak akan pernah melupakanmu. Kenapa? Ujungnya adalah tadkhulul jannata bisalam. Maka Allah pasti akan memasukkan engkau ke dalam surganya dengan penuh kedamaian dan keselamatan. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, berbahagianya kita malam ini, berkumpulnya kita malam ini, mengingat kembali betapa proses kenabian dan perjuangan Nabi dalam menyebarkan dan mensiarkan Islam itu tidak mudah dan tidak gampang. Ini mic-nya udah mau putus-putus. Oh, aman. Allahumma sholli ala Muhammad. Sama dengan Ustadz Munir. Ustadz Munir, jangan khawatir. Dakwah Islam itu biasa. Jamaah silih berganti datang itu normal. Yang harus sabar bukan jamaah, ustadznya harus sabar. Karena yang namanya ngayomi itu penting. Muridnya berapa Ustaz? Takriban 13. Kurang lebih 30. Umur TK, SD, Sanawiyah. Ada juga Sanawiyah, tidak ada SD. Guru ngaji itu harus sabar. Digaji enggak? Enggak kan? Enggak. Mudah-mudahan Ustadz sabar. Mau lari enggak Ustadz? Enggak. Sakin. Mau lari gimana? Jangan nanti kayak Nabi Yunus, enggak lari sakit hati. Sabar Ustadz, sabar. Karena itu perjuangan Islam. Saya hanya ingin membesarkan Ustadz dengan nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang ngajar Quran itu pahalanya besar dan mendapatkan pujian dari Allah. Rasulullah bersabda melalui sahabat Uthman bin Affan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya manusia di antara kalian
adalah manusia yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Siapapun yang belajar Quran, Allah kasih pahala yang besar. Allah jadikan hidupnya tenang, tentrem, ayem, gak ada masalah. Yang ngajar Quran insya Allah seperti itu. Allah berikan kebaikan-kebaikan dalam hidupnya dengan jalan yang tanpa dia duga. Maka akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran. Ketika sahabat bertanya kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana dengan Rasulullah? Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam khuluquhul Quran. Sesungguhnya akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran. Ucapannya Al-Quran, tingkahnya Al-Quran, perbuatannya Al-Quran, hidupnya selalu berdasarkan kepada Quran. Maka kehidupan Rasulullah adalah contoh yang sangat sempurna, ideal dan paripurna. Maka layak bagi kita semuanya, sahabat, teman-teman, para jamaah sekalian, kalau datang ke majelis, tanya sama Ustadz, Ustadz, bagaimana dengan akhlak Nabi ketika menghadapi persoalan ini? Ya Ustadz, bagaimana sikap Nabi ketika menghadapi ini? Banyak di antara kita ini mungkin karena keterbatasan waktu hingga kemudian kita sulit untuk datang ke majelis ilmu. Orang yang datang ke majelis ilmu itu setiap langkahnya, Bu, halo Ibu, ini nggak lama lagi saya selesai, Bu. Saya nggak lama lagi karena saya langsung pulang, Bu. Karena besok pagi jam 7 saya sudah harus berangkat. Jam 7 saya harus berangkat, jam 9 saya wajib ceramah sampai jam 10. Jam 10 kemudian saya pindah karena setengah 11 saya harus ceramah sampai jam setengah 12 saya harus keluar lagi dari masjid itu, kemudian pindah ke majelis yang lain. Besok itu sehari Ustadi saya punya jadwal 5. Semuanya sudah saya tolak. Mau ditolak gimana, nggak ditolak gimana. Termasuklah sahabat kita, teman saya yang baru ketemu, baru kenal, Mas Yanto, ini setengah maksa ke saya. Mas, sampean harus tanggung jawab, Mas. Ini perjalanan jauh, Mas. Durian, Mas, ya, jangan lupa, Mas. Ini datang ke Ngabang kayak orang tawaf. Saya tanya sama driver, namanya David. Seharusnya nama David itu kan tinggi gede, Pak. Ini mah kecil, Bapak. Ujungnya bukan saya panggil David, Fit. Menyesuaikan dengan bentuk badan, Bu. Saya tanya, masih jauh? Dekat, Pak. Serius, Fit? Dekat. Iya, kalau di peta dekat, Pak. Kalau di peta kan dekat, Pak. Anehnya di tengah perjalanan tadi nanya sama Google Map. Klik. Di manakah desa Amboyo? Google-nya nanya, kamu siapa? Kan saya bingung. Ya Allah, tapi saya bersyukur bisa temu dengan ibu-ibu, bisa bertemu dengan sedulur sedanten. Mudah-mudahan kulo kali panjenengan sedanten jadi orang solih dan solihah. Anaknya jadi anak yang ahli Quran, mencintai Allah dan Rasulnya, dan senantiasa beramal solih, berbakti kepada kedua orang tua, hormat kepada gurunya, serta menjaga sikap dan akhlak di antara sesama manusianya. Karena kita adalah manusia beriman, ucapannya harus santun, sikapnya penuh dengan kesopanan, ucapannya terjaga, tindak tanduknya mencerminkan manusia beriman. Allah menggambarkan orang beriman itu seperti ini. Sebagai penutup, ibu-ibu, sudah berapa jam ceramah saya? 30 menit. Kok 30 menit terus, Bapak? Ini waktunya Papua kayaknya ini. Allah menggambarkan orang-orang beriman seperti kita ini. Gambaran Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kenapa biasanya kalau saya baca Quran suka tartil, Ibu?
Saya ini kalau sama ibu-ibu di Pontianak termasuk imam yang paling nggak disenengin. Serius ibu. Saya kalau jadi imam tarawih, ibu-ibu pasti lari. Makanya Pak Kiai Hadi, saya di satu masjid di Pontianak itu 1 bulan cuma dapat 1 jadwal. Ibu-ibu udah tahu siapa yang imam, Kiai Zen. Lama katanya. Laga emang dia katanya. Dari saya takbir itu Allahu Akbar, Ibu RT colek balik katanya. Lah kita ini kan kadang-kadang ngadep Gusti Allah itu kan sembarangan toh Bu. Padahal sholat itu hakikinya, orang sholat itu madep nang Gusti Allah. Orang sholat itu sesungguhnya kan sedang menghadap Allah, agar akhlak dalam kehidupan sehari-hari itu betul-betul tertata dengan baik sebagaimana sholat kita menghadap kepada Allah. Gambaran Allah wa ibadur rahman, dan hamba-hamba Allah yang maha rahman, kemudian Allah berikan kasih sayang kepada mereka. Alladzina yamsuna 'alal ardi hauna, ketika berjalan di atas muka bumi dia menundukkan kepalanya, dia menundukkan hatinya, dia senantiasa tawadhu, dia tidak pernah merasa hebat, dia tidak merasa mampu, dia tidak merasa kuat, apalagi timbul sombong. Hatinya selalu lurus dan selaras dengan ajaran Allah dan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kapolsek tidak ngerasa dirinya sebagai pejabat yang hebat, walaupun dia berjalan dengan tegap, tapi hatinya menunduk. Jadi orang kaya boleh, karena kaya tidak dilarang, miskin pun juga nggak dilarang. Yang dilarang adalah sombong ketika kaya. Yang berbahaya bukan sombongnya orang kaya, yang bahaya sombongnya orang miskin. Orang sombong kaya masuk akal enggak? Masuk akal. Ada yang disombongin. Misalnya Pak Kasat lagi, kan nggak ngeliat yang lain. Misalnya Pak Kasat, Kasat itu sombong, wajar. Apa pangkat itu? Banyak pohon sawit. Berapa biji? Wah, sombongnya orang kaya itu masuk akal, Pak. Lah sombongnya orang miskin yang diandelin apa? Cuma kutil. Sombong amat lu. Gini Pak, sombong itu nggak boleh. Karena kesombongan bisa datang kepada siapa saja. Karena Allah merasa tersinggung. Kenapa tersinggung? Yang berhak sombong cuma Allah. Hamba Allah yang baik itu adalah ketika berjalan di atas muka bumi, dia menundukkan hatinya. Walaupun dia pangkat jabatannya tinggi, dia tidak merasa hebat dibandingkan dengan yang lainnya. Ketika dia menjadi orang kaya, dia tidak merasa kekayaannya itu adalah milik dirinya, melainkan hanya titipan Allah, yang boleh jadi titipan itu menjadi masalah kalau kita tidak mampu mengelolanya dengan baik. Maka kekayaan itu jangan sampai menyebabkan kita angkuh di depan orang lain, apalagi kepada Allah yang memberikan kekayaan itu sendiri. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan ketika ada orang lain memperolok-olok dirinya, dia tidak membalas olokan orang lain, melainkan menjawab dengan balasan yang baik. Ada orang senang caci maki, yang namanya manusia itu mah biasa Bapak. Ada orang yang senang mencela, biasa saja. Yang penting kita tidak balas mencaci, kita tidak balas mencela orang lain. Keburukan itu akan kembali kepada dirinya, karena kebaikan juga Allah kembalikan kepada pemiliknya. Sungguh pertemuan malam ini mengajarkan kepada kita betapa indahnya kebersamaan. Kita bisa dikumpulkan oleh Allah dalam suasana hati yang penuh dengan riang gembira, karena kita berada di bulan Rabiul Awal, di mana kita meyakini bahwa di bulan ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lahir di kota Makkah pada hari Itsnin tanggal 12 Rabiul Awal di tahun atau Amul Fil, dari seorang ibu yang bernama Aminah bintu Wahbin dan dari seorang ayah yang bernama Abdullah bin Abdul Muttalib.
bin Hashim bin Abdimanab bin Qusay sampai kepada Adnan, naik nanti kepada Hidar, Hidar naik kepada Ismail alaihi salatu wassalam, Ismail alaihi salatu wassalam putranya Ibrahim alaihi salam, Azar bin Nahur bin Ra'u bin Falih bin Abir bin Nabi Salih, sampai nanti kepada Nabi Allah Nuh, Nuh bin Lamikh bin Matussalih bin Idris alaihi salam bin Yarid bin Mihlai bin Kinan bin Ahnus bin Sis bin Adam alaihi salam. Kok singkat Ustadz? Kalau dibaca ratusan silsilahnya sampai kepada Adam. Cukup sampai di sini saja silsilahnya Pak. Kalau saya baca sampai subuh saya gak pulang-pulang. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Sebagai bukti cinta kita kepada Nabi, ikuti Nabi. Salatnya bagaimana salatnya Nabi? Salatnya Nabi itu as-sakinatu wal waqar. Nabi kalau salat itu tenang dan penuh kewibawaan. Maksudnya penuh kewibawaan, kadang kita salat itu kan suka sembarangan Bapak. Salat subuh udahlah ngantuk-ngantuk, kena imam yang batuk, Allahu Akbar, di belakang agak ngeri nih, ini banyakan batuk nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Yang di belakang ikut batuk-batuk Pak. Ya, yang namanya sholat kita ini menghadap Allah, menghadap Gusti Allah yang menciptakan kita. Contohlah sholat Nabi, walaupun pasti tidak akan sempurna, tapi minimal kita memperbaiki diri. Kenapa saya itu jarang disenengin ibu-ibu kalau sholat? Padahal sholatnya Nabi itu adalah sholat yang tenang, sholat yang anteng. Tapi Nabi menyesuaikan diri. Siapa jamaah yang di belakangnya? Makanya sebelum sholat Nabi lihat belakang. Siapa makmumnya? Takut orang tua semua, apakah anak muda semuanya, apakah mukimin atau mustauqim, atau orang yang sedang dalam keadaan safar atau dalam perjalanan, hingga sholat Nabi bisa menyesuaikan. Ini pernah ada satu cerita sebagai penutup. Ada satu cerita santri baru pulang dari pesantren, ngetes bacaan, yang jadi korban ibu-ibu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berhubung santri ini kayaknya Ustadz Denny pernah ngetes ya. Yang dibaca surah Al-Baqarah berapa juz? Hampir 2,5 juz. Ibu yang di belakang gelisah. Udah masuk juz pertama selesai, kaki kiri diangkat, megang sama yang di sebelah. Bu, ibu yang di sebelah bilang dalam hati, jangan sampai diajak ngomong saya ini. Bu, mulai noleh yang di sebelah. Awalnya khusyuk, gara-gara nanya dia bilang jangan ngomong, nanti batal sholatnya. Bukan, saya cuma mau nanya, Ustadz Denny ini baca surat apa? Kok panjang sekali? Ini hampir 1 jam gak selesai-selesai. Ustadz Denny ini baca surat apa? Kebetulan ibu ini pernah ngaji, dijawab Al-Baqarah. Nah, batal kan? Kata dia. Aku bukan ngomong, cuma jawab kau. Al-Baqarah itu artinya apa, Bu? Nanya lagi nih. Bu, Al-Baqarah itu artinya apa?
Udahlah, udah kepalang batal. Al-Baqarah itu kata Ustadz Denny artinya sapi betina. Mikir, ya Allah, sapi betina saja panjang, apalagi sapi jantan. Mikir dia. Ini mic-nya putus-putus nih mas. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini yang punya sound siapa ini? Yang punya sound siapa Pak? Mas Ngadio. Bayar nopo mas? Bayar nopo boten? Gratis tak? Serius gratis? Mas Yanto gratis nopo bayar? Loh ini mencurigakan ini. Mas, kalau sampean gratisin ini sound, saya doakan sampean masuk surga sama sonnya sekalian. Besok kalau masuk surga pas ngelihat ada yang mikul son positif, Mas Ngadio itu. Tiba-tiba Mas Ngadio bilang, Pak tolong bantu saya mikul son. Seenakmu. Mas, akhirnya selesai rokaat pertama, rokaat kedua. Makmum yang tadi udah ngeri nih. Ini hampir 2 jam nih rokaat pertama nih. Berarti rokaat kedua tambah panjang. Surat yang dibaca. Yang dibaca itu pendek, surat Al-Fil. Nanya lagi, Bu, ini surat apa lagi? Al-Fil artinya gajah. Oh, sapi saja panjang apalagi gajah kan? Keluarlah ibu ini. Itulah karena orang nggak paham, maka apa-apa mesti nanya, bertanya kepada kiai-kiai di belakang, bertanya sama ustadz-ustadz. Dulu ada teman saya alumni Al-Ahqaf Yaman. Nah temennya baru datang dari Indonesia. Tokonya ditulis bahasa Arab kan. Dia baca itu Alif Yasin Karim. Si teman yang baru datang dari Indonesia mengira itu toko kitab, karena ada tulisan Alif Yasin Karim. Nanya, Mas, ini toko kitab ya katanya. Oh, katanya kan. Memang dikerjain sama teman sebelahnya. Sekali masuk bukan toko kitab, toko ice cream. Kan Alif Yasin Karim dibaca ice cream. Ya apa-apa yang mesti nanya. Kita bersyukur dan beruntung ada kiai, ada ustadz, ada pimpinan pesantren dan lembaga. Insya Allah masyarakat dan jamaah di Amboyo Inti ini insya Allah belajar ilmu yang tepat sesuai dengan ajaran Rasulullah, berdasarkan firman Allah dan pemahaman ulama-ulama salafus salih. Semoga kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang hadir walaupun tidak melihat wajah saya, minimal mendengarkan suara saya. Ibu-ibu yang mau menonton nanti silakan tonton di live Facebook atau di Facebook. Nama channelnya Zain Muhsin Official. Boleh juga di live di TikTok, ada juga di Instagram, ada juga di YouTube. Insya Allah seluruh dakwah-dakwah saya, yang dakwah itu insya Allah adalah dakwah yang wasatiyah, dakwah yang menggunakan garis tengah, tidak ekstrim kanan apalagi ekstrim kiri. Karena itulah yang merupakan dakwah ulama-ulama Nahdlatul Ulama yang selalu menguatkan iman dan keyakinan kepada Allah berdasarkan kepada sumber Al-Quran dan As-Sunnah. Maka kita disebut sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Tetapi kita juga memiliki sebuah wawasan kebangsaan, tetap mencintai negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya ibu-ibu. Mudah-mudahan ibu sehat selalu semuanya. Diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rumah tangganya bahagia, anaknya jadi anak salih dan salihah, rezekinya berlimpah,
kemudian Allah turunkan ketenangan dan ketentraman di dalam hidup kita masing-masing. Semoga generasi kita berikutnya sama dengan kita, belajar mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ibadah, dalam hal amaliyah, dan juga dalam hal akhlakul karimah. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah bersusah payah menghadirkan para jamaah malam hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya kelak berkumpul bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rabba bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami maulaya salli wa sallim daiman ala habibika khairil khalqi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal maulaya salli wa sallim daiman bika khairil khalqi ya arhamar rahimin ya arhamar ya arhamar rahimin farrij 'alal muslimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih. Jika benar itu pasti datangnya dari Allah. Tapi jika salah, yakinlah itu karena kesalahan dan keawaman serta kebodohan saya. Kebenaran mutlak hanya milik Allah, sedangkan kebenaran di antara manusia hanyalah sebuah dhanni. Ini saja. Jika ada umur panjang, insya Allah kita pasti akan dipertemukan. Dan jika ada salah, mohon maaf sebesar-besarnya dan tiada terbatas. Sahabat-sahabat Banser, terima kasih untuk pengawalannya dan tetap terus mengawal negara kesatuan Republik Indonesia. Sahabat-sahabat kepolisian dan tentara Republik Indonesia, terima kasih untuk baktinya bagi agama, bangsa dan negara. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.